Ojo lali subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita masih diberi hidayah, inayah, serta taufiknya, sehingga kita masih bertemu, masih bisa belajar mabadi fikih pada semester genap ini dengan keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqolina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Untuk teman-teman ULA 18, 19, 20, 17, kita lanjutkan pelajaran mabadi fikih semester genap ini dengan harapan semoga kita selalu mendapatkan ilmu yang barokah, yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Sebelumnya kita hadiah Fatihah dulu. Ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi. Syaulillahi lahumul Fatihah. Sumil jami'i mu'allifil kutub allati ta'alamnaha wa 'alamnaha, khususan mu'allif kitab mabadi, ghafarallahu lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan pembahasan mabadi fikih tentang dima'ul mar'ah, tentang darah-darah perempuan, darah-darah perempuan, atau lebih dikenal dengan istilah haid. Kalau bahasa kerennya mungkin ya menstruasi, disingkat menjadi M atau mens. Bismillahirrahmanirrahim. Dima'ul mar'ati utawi iki kubab mertelakake pira-pira geti wong wadon. Dima'ul mar'ati utawi iki kubab mertelakake pira-pira geti wong wadon. Al haiduru panihet. Al haiduru panihet. Wa utawi haid. Wa utawi haid iku damun getih. Iku damun getih. Yakhruju kang metu apa dam. Yakhruju kang metu apa dam min a'lar rahmi, saking luweh luhure telanaan. Min a'lar rahmi, saking luweh dhuwure telanaan. Rahim. Fi auqatin ing dalem pira-pira waktu. Fi auqatin ing dalam pira-pira waktu mahsusatin kang den tartamtoake, atau mahsusatin kang den tentokake. Ala sabil sihhati ngatasi dalan waras. Ala sabil sihhati ngatasi dalan waras. Wa waktuhu utawi waktune haid. Waktuhu utawi waktune haid iku min bulughil unsa, awet saking tumekane wong wadon. Iku min bulughil unsa, awet saking tumekane wong wadon. Tis'a sinina
ing umur 9 tahun. Tis'a sinina ing umur 9 tahun. Haid atau menstruasi secara harfiah mempunyai arti mengalir. Mengalir itu namanya haid secara harfiah atau secara lughat. Sedangkan secara syara haid itu adalah darah yang mengalir keluar atau darah yang keluar dari atas rahimnya seorang perempuan pada waktu tertentu. Pada waktu tertentu di atas kondisi sehat. Kondisi sehat. Dimulai dari wanita tersebut umur 9 tahun kurang dari 16 hari. Itu umur 9 tahun kurang dari 16 hari sudah mengeluarkan darah haid, maka ya dinamakan darah haid. Dan anak yang umur 9 tahun sudah mengeluarkan darah haid itu menjadi batas atau waktu wanita tersebut sudah mulai balik. Jadi kalau ada anak perempuan belum berumur 9 tahun kurang 16 hari kok sudah mengeluarkan darah, maka dapat dipastikan darah tersebut adalah darah penyakit, bukan darah haid. Wa aqalluhu tawil weh kidi haid iku yaumun sedina walailatun lan sewengi. Sedangkan masa paling sedikitnya wanita itu mengeluarkan darah haid adalah 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Wa aksaruhu tawil weh akeh-akeh haid. Wa aksaru tawi luwih akeh haid iku 15 iku 15 apane yauman dinane wa ghalibu utawi umume haid iku sitatun 6 dino iku 6 au sab'atu ayyamin utawa pitu pira-pira dina. Au sab'atu ayyamin utawa pitu pira-pira dina. Bilayaliha sertane pira-pira wengine sab'atu ayyam. Masa paling sedikitnya wanita itu mengeluarkan darah haid adalah 1 hari 1 malam. Itu kalau mengeluarkan darah secara terus menerus, atau keluarnya darah itu secara terputus-putus. Kalau di total 24 jam dalam masa 15 hari, maka sudah dikatakan darah tersebut adalah darah haid. Sedangkan masa paling lamanya orang itu mengeluarkan darah haid adalah 15 hari 15 malam. Apabila ada seorang wanita mengeluarkan darah haid lebih dari 15 hari 15 malam, maka dapat dikatakan bahwa yang keluar lebih dari 15 hari bukan dinamakan darah haid, yaitu darah yang kotor yang lebih dari 15 hari. Yang umum wanita itu mengeluarkan darah haid selama 6 hari, 5 hari, 7 hari. Tapi umumnya ya 6 hari, 7 hari. Kalau 6 hari, 7 hari, maka dalam 1 bulan masa suci wanita tersebut ya 24-23. Wa aqallu muddatit tuhri
Wa aqallu muddati tuhri utawi luweh kidik-kidike mangsane suci. Wa aqallu muddati tuhri utawi luweh kidik-kidike mangsane suci iku khamsata asyara 15. Iku khamsata asyara 15 apane yauman dinane. Apane yauman dinane. Baina damai haidin ing dalem antarane baina damai haidin ing dalem antarane getih lorone haid. Ing dalem antarane getih lorone haid. Ing dalem antarane getih lorone haid. Sedangkan paling sedikit jarak pemisah antara haid satu dengan haid yang lain itu masanya 15 hari. Jadi jarak pemisah antara haid satu dengan yang haid yang berikutnya itu minimal 15 hari. Jadi itu minimalnya. Tapi ada juga yang lebih dari 15 hari, ada yang mungkin sampai 5 bulan haid juga ada. Ada yang sampai setahun haid, antara haid satu dengan yang haid itu jaraknya 1 tahun juga ada. Ada juga yang selama hidupnya tidak pernah haid itu juga ada, yaitu Sayyidah Fatimah putrinya Rasulullah itu selama hidupnya belum pernah haid, tidak pernah haid. Jadi dapat disimpulkan bahwa darah yang keluar di hukumi haid apabila memenuhi 4 syarat sebagai berikut. Jadi darah itu dikatakan darah haid apabila memenuhi syarat 4. Syarat yang pertama, keluar dari wanita yang usianya minimal 9 tahun dan tahun kurang dari 16 hari. Itu syarat yang utama. Kemudian syarat yang kedua adalah darah yang keluar minimal 1 hari 1 malam atau 24 jam. 1 hari 1 malam jika keluarnya itu secara terus menerus ngerojo, kayak metu, kayak penggah ngembus, ketika dicek itu terus ada, keluar. Tapi kalau sudah 24 jam maka sudah dikatakan darah haid. Dicek. Tapi ngeceknya ya pakai kapas, pakai apalah semacam itu, mungkin dicek. Mungkin yang ya pakai kapas. Udah. Atau sejumlah 24 jam jika keluar secara terputus-putus, atau keluarnya itu terputus-putus dengan mungkin semacam ini. 1 hari itu keluar 4 jam, terus kemudian hari berikutnya 4 jam, tapi dalam masa 15 hari. Dalam masa 15 hari maka kalau sudah mencapai 24 jam dikatakan darah haid. Syarat yang ketiga, darah itu dikatakan darah haid tidak lebih dari 15 hari 15 malam jika keluar secara terus menerus. Bila seorang itu keluar darah kok lebih dari 15 hari maka dapat dipastikan yang keluar lebih dari 15 hari darah istikhadah atau darah yang rusak. Syarat yang keempat adalah keluar setelah masa minimal suci, yakni 15 hari 15 malam dari haid sebelumnya. Jadi kalau tidak sampai 15 hari masa suci antara haid satu dengan yang haid yang lain, maka ketika itu maka dikatakan darahnya adalah darah kotor, bukan darah haid. Karena minimal suci satu dengan suci yang berikutnya adalah 15 hari. Mungkin dapat saya contohkan semacam ini. Ada seorang wanita keluar darah selama 3 hari. Dia keluar darah selama 3 hari. Terus kemudian berhenti mungkin 3 hari. Berhenti 3 hari, jumlahnya 6. Keluar lagi 5 hari.
11. Berhenti 1 hari, kemudian keluar lagi selama 2 hari. Jadi jumlahnya berapa? 3 tambah 3 6 tambah 5 11 tambah 1 12 tambah 2 berarti 14. Maka keseluruhan dari keluar itu termasuk darah haid karena masih dalam masa 15 hari. Itu contoh yang pertama, Cok. Yang berikutnya semacam ini, contoh keluar darah pertama selama 8 hari. Dia keluar darah 8 hari. Terus kemudian setelah 8 hari itu dia itu berhenti selama 9 hari. Terus kemudian setelah 9 hari itu berhenti, keluar darah yang kedua selama 3 hari. Maka 8 hari keluar darah itu dihukumi haid. Terus kemudian berhenti selama 9 hari dihukumi orang itu suci. Sedangkan 3 hari keluar darah itu dihukumi darah kotor. Karena 8 hari sama 9 hari jumlahnya berapa? 17 hari. Karena lebih dari 15 hari. Maka yang lebih dari 15 hari dikatakan darah kotor atau darah istikhadah. Saya contohkan lagi semacam ini. Ada seorang wanita keluar darah yang pertama itu selama 10 hari. Jadi ada seorang wanita keluar darah 10 hari itu keluar terus. Kemudian setelah 10 hari dia itu berhenti dari darah haid selama 10 hari. 10 hari berhenti. Nah, ketika sudah 10 hari itu berhenti, 10 hari berikutnya dia itu keluar darah haid yang kedua selama 10 hari. Maka dapat dipastikan 10 hari yang pertama, yang awal itu dikatakan darah haid. 10 hari tidak keluar darah. 10 hari tidak keluar darah ditambah 5 hari dari masa keluar darah kedua sebagai penyempurna masa paling sedikitnya suci dihukumi suci. Hukumnya suci. Sedangkan 5 hari yang akhir disebut darah haid yang kedua. 5 hari yang berikutnya, yang akhir, 5 hari yang akhir itu darah haid yang kedua. Jadi 10 hari yang terakhir kan keluar lagi 10 hari. Yang 5 hari yang akhir itu darah haid, tapi 5 hari yang awal itu dikatakan darah istikhadah. Kita lanjutkan tentang nifas. An-nifasu utawi nifas. Iku huwa utawi nifas. Iku damun getih. Yakhruju kang metu apa dam. Akibal wiladati ing dalam sausing lahirake. Wa aqalluhu tawil weh kidik-kidike nifas. Iku lahdzatun mongso sedilo. Wa aksaruhu utawi luweh akeh-akeh nifas. Iku situna 60 apane yauman dinane. Wa aksaru utawi luweh akeh nifas iku situna 60 apane yauman dinane. Wa ghalibu utawi luweh akeh-akeh nifas. Iku arba'una patang puluh apane yauman dinane. Sedangkan yang dinamakan dengan nifas secara bahasa itu artinya melahirkan. Itu secara bahasa lahirnya melahirkan. Sedangkan menurut syara adalah darah yang keluar setelah
wanita itu melahirkan. Darah itu keluar setelah melahirkan. Sedangkan darah yang keluar ketika melahirkan berbarengan dengan seorang bayi anak itu bukan dikatakan sebagai darah nifas, karena syarat dari darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Sedangkan masa paling sedikitnya orang itu mengeluarkan darah nifas adalah di masa jerotan sedilu mungkin ya serot semacam itu. Sedangkan masa paling lama orang itu mengeluarkan darah nifas adalah selama 60 hari. Tapi yang umum wanita yang mengeluarkan darah nifas itu umumnya ya antara 38, 39 sampai 40 lah. Mungkin antara itu jarak waktu yang umum wanita itu mengeluarkan darah nifas setelah melahirkan. Misalkan semacam ini, ada seorang wanita hamil, dia itu ketika hamil mengeluarkan darah selama 5 hari, kemudian berhenti 1 hari. Nah, ketika berhenti itu dia melahirkan keluar darah, setelah melahirkan dia keluar darah lagi, maka 5 hari yang sebelum melahirkan itu dikatakan darah haid. Kemudian 1 hari berhenti itu waktu suci. Sedangkan darah yang keluar ketika berbarengan dengan melahirkan itu dinamakan darah istighadah. Sedangkan darah yang keluar setelah melahirkan itu dikatakan darah nifas. Sedangkan darah yang keluar setelah melahirkan dengan selang waktu kok 15 hari atau lebih, maka darah yang keluar lebih dari 15 hari, mungkin 16 hari setelah darah yang pertama itu dikatakan darah haid bila memenuhi syarat-syarat haid. Contohnya semacam ini, ada seorang wanita itu melahirkan tanggal 1, kemudian tidak keluar darah selama 17 hari, melahirkan keluar darah mungkin 3 hari dan sebagainya, kemudian tidak keluar lagi darah selama 17 hari, lalu dia itu keluar darah lagi selama 3 hari, maka darah yang keluar 3 hari tersebut dihukumi haid yang kedua. Mau 3 hari yang kedua loh dihukumi haid, karena jarak antara melahirkan atau jarak yang dia haid dengan 16 dengan darah yang kedua itu jaraknya 15 hari lebih, 16 hari. Wa ma utawi getih, kita lanjutkan. Wa ma utawi getih nakoso kang sudo apa ma an aqallil haidi saking luweh kidi-kidi haid, auzada utawa tambah apa ma ala aksaril haidi ing atase luweh akeh haid, fahuwa mongko taima iku istihadhatun aran istihadhah. Sedangkan darah yang keluar kurang dari masa paling sedikitnya keluarnya darah haid ataupun lebih dari masa paling lamanya haid, itu dikatakan darah istihadhah. Jadi ada keluar darah kok kurang dari 24 jam ataupun lebih dari 15 hari, maka dapat dipastikan bahwa darah yang keluar dari seorang wanita tersebut adalah darah istihadhah, darah penyakit. Wa aqallu zamanil hamli, sekarang kita lanjutkan tentang hamil. Wa aqallu zamanil hamli utawi luweh kidike mangsane hamil atau hamil.
Wa qallu zamanil hamli tawi luwih kidik-kidike mangsane hamil iku sittatu asyhurin 6 wulan walah zotani lan rong mangsa sedina sedangkan masa paling sedikitnya orang hamil itu adalah 6 bulan, mungkin lebih sedikit, 6 bulan lebih sedikit. Jadi kalau misalkan ini, kalau ada orang misalkan sudah hijaban setelah diijab loh, setelah hijaban itu 3 bulan kok sudah melahirkan atau 4 bulan melahirkan. Wow, ini mungkin sudah ada isinya sebelum hijab, sebelum dia nikah. Masa 3 bulan sudah keluar anak, sudah melahirkan. Karena masa paling sedikitnya orang hamil itu adalah 6 bulan. Kalau 3 bulan, 4 bulan itu tidak mungkin, janinnya masih kecil. Kok ada wanita semacam itu? Ya mungkin ya sebelum dia ijaban dinikah sudah isi, maksudnya sudah dikredit atau sudah diangsur lah, namanya diangsur, sudah ada isinya. Biasanya kalau orang hamil tanpa ada hubungan ikatan yang jelas, maksudnya tidak ada ijab kabul yang sah, tidak nikah dengan resmi lah sama itu. Biasanya kalau melahirkan itu apa ya, mudah, maksudnya mudah itulah. Kita lihat di TV itu ada kan orang melahirkan di kamar mandi, ada anak SMA melahirkan di kamar mandi. Karena apa? Karena orang yang melahirkan itu memang sama Allah diberi pahala yang besar, diberi rasa sakit yang luar biasa. Sehingga kalau orang yang hamil tanpa ada suatu ikatan yang jelas atau tanpa ada suatu ijab dan kabul, rasa sakitnya itu diangkat oleh Allah karena bukan termasuk ibadah. Karena banyak kasus semacam itu, tahu-tahu anaknya dibuang, kan tidak ada yang ngerti. Biasanya kalau hamilnya itu hamil di luar nikah itu nggak kelihatan, tahu-tahu dia lahir, dia cuman enak tanpa bantuan bidan sudah keluar. Tapi kalau hamilnya itu dalam suatu ikatan, mungkin semacam itu, sakitnya luar biasa. Biasanya kalau mengeluarkan itu sakit luar biasa. Terus kemudian apa itu, kalau tidak dibantu dengan bidan itu tidak keluar. Di ini cerita ya, ini di apa ya, di mungkin ya di di desa saya itu ada seorang wanita, yaitu hidup sendiri, maksudnya orang tuanya sudah meninggal semuanya. Akhirnya dia itu nikah dengan diwaleni kakaknya. Ternyata sedangkan suaminya itu kan apa itu, maksudnya ketika habis nikah dia itu pergi, suaminya maksudnya pergi kerja di luar kota. Ternyata setelah 3 bulan dari perkawinan tersebut, si wanita tersebut melahirkan sendiri tanpa ada bantuan. Maka 3 bulan sudah melahirkan, berarti kan sudah ada isinya sebelum dia itu hijaban. Ini ya bisa, maksudnya dia itu di kamar sendiri melahirkan anak. Nah, ari-arinya itu, tali pusarnya itu digunting sendiri. Tidak ada bantuan sama sekali, tahu-tahu sudah keluar gitu. Dia manggil saudaranya, otomatis kan dia tidak merasa sakit. Sampai kalau kadang-kadang kan sampai ada yang dioperasi tidak mau keluar bayinya dan sebagainya. Itu kan memang semacam itu seharusnya. Kalau apa itu, hamilnya itu hamil beneran, hamil di dalam suatu ikatan, dalam suatu ijab lah sebenarnya. Sedangkan anak yang keluar
tanpa ada suatu ikatan itu tidak dikatakan sebagai anak dari anaknya seorang laki-laki. Biasanya kalau ada seorang perempuan, anak perempuan dia mempunyai ayah yang lahirnya itu tidak dalam satu ikatan, maka ayahnya tidak bisa mewaleni. Jadi mungkin dari teman-teman jagalah mungkin kesuciannya dari wanita lah, wanita ya kesucian, jangan sampai hamil di luar nikah. Wa ghalibu tawi umumi hamil wa ghalibu tawi umumi hamil iku tis'atu asyurin 9 wulan. Wa aksaruhu luwih akeh hamil iku arba'u sinina papat berapa tahun. Wa aksaru ta luwih akeh hamil iku arba'u sinina papat berapa tahun. Sedangkan yang umum wanita hamil itu selama 9 bulan. 9 bulan itu masa yang umum. Ya ada yang 7 bulan, 6 bulan lahir juga ada yang 8 bulan dan sebagainya, ada yang lebih dari 9 bulan. Biasanya kalau anak yang lahirnya itu lebih dari 9 bulan, maksudnya dalam kandungan itu lama, di kandungan mungkin ada yang 1 tahun dan sebagainya, biasanya anak itu cerdas, anaknya itu pintar biasanya. Kayak Imam Syafi'i itu kan semacam itu ya. Imam Syafi'i itu kan cerdas karena Imam Syafi'i itu ketika dikandung oleh ibunya itu selama 3 tahun. Jadi kandungan selama 3 tahun. Jadi memang cerdas. Tapi umumnya kalau lebih dari 9 bulan biasanya air ketuban dalam kandungan itu keruh. Jadi sangat membahayakan. Biasanya kalau menurut dokter kalau lebih dari 9 bulan itu biasanya kalau tidak keluar ya dioperasi, disuruh keluar. Nah, takutnya dapat merusak janinnya. Karena air ketuban, misalnya anak itu kan dalam satu kantong ketuban itu kan jernih, banyu putih lah semacam itu. Tapi kalau lebih dari 9 bulan itu kotor, karena anak yang sudah umur 9 bulan dalam kandungan itu biasanya sudah keluar ngengek dan sebagainya, sehingga tercampur, sehingga masuk lagi ke anggota tubuhnya. Itu sangat berbahaya. Al-muharramatu wallahu a'lam bishawab. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan tentang pembahasan darah wanita. Dan sebagian teman-teman wanita atau teman-teman laki-laki yang ingin bertanya tentang darah haid, mungkin bisa saja hubungi saya atau mungkin tanya kepada ustadz yang lain, mungkin dengan WA dan sebagainya. Untuk yang laki-laki, teman-teman laki-laki juga wajib untuk belajar tentang darah haid. Bagaimanapun besok kita akan hidup berumah tangga dengan seorang wanita. Tentunya kita harus paham tentang masalah haid. Jangan sampai kita itu sudah keluarga ditanya istri masih piye darah kopong ini dan sebagainya, kita tidak ngerti sebagainya. Karena hukumnya wajib dari seorang laki-laki belajar tentang darah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.